Kemarin kita udah buat modal notif ya terakhir. Nah, cuma kan belum ada isinya. Terus kita sekarang mau bikin isinya pakai collection ini aja nih. Biasa disebut list ya, list view, list. Tapi kalau di materialize mereka bilangnya collections. Sederhana sih list kayak gini doang nih. Intinya adalah kita buat ul sama li, tapi kelasnya kita kasih kelas collection. Kalau mau pakai header, tambahin with header. Nah, untuk collection header ya kita kasih kelas collection header. Sisanya kita kasih collection item. Sesimpel itu ya. Kalau kalian mau bikin model begini juga boleh. Nanti kalau notificationnya beda-beda kategorinya, kita bisa buat yang ini nih. Misalnya kategorinya pemberitahuan atau apa gitu. Kita bisa bedain dari avatarnya ini ya. Nah, nantinya kita mau kita buat modelnya juga di bawah begini. Nah, keluar di bawah seperti ini. Tuh. Kalau sekarang kan dia kayak di sini kan. Tuh jadi kayak agak kurang aja gitu kan. Cuma kan kalau di bawah gini kan lumayan keren lah ya. Kalau misalnya mau full screen mungkin ntar bisa disetting lagi tuh. Nah, jadi kebukanya full screen gitu. Oke. Kita mulai ya, kita coba ya. Ini codingan saat ini sama yang belum ikutin sebelumnya bikin navbar dan lain-lain, ikutin video sebelumnya dulu ya. Supaya kita sama-sama di video yang sekarang. Ini modal notifnya ya. Ternyata untuk buat modal di bawah seperti tadi, seperti ini, itu tinggal tambahin ini aja nih, gampang banget nih. Tambahin kelas bottom sheet. Oke ya, bottom sheet. Nah, kita coba tambahin di kelas modal. Kita ketik bottom sheet. Coba ya. Refresh. Kita klik. Nah, dia notification-nya ada di bawah seperti ini. Kalau full screen. Oke. Notification footer kita bisa manfaatkan untuk button ya. Misalnya ini nanti tutup close notif gitu aja, close notification. Bisa aja, atau kita bisa kasih icon sekedar icon. Nah, ini jelek banget ya batunya. Sekedar icon untuk icon silang gitu ya, bisa juga. Ntar kita cari. Nah, isinya ini kita bisa buat ul tadi seperti dokumentasinya collection ini. Kita tiru yang paling sederhana aja, yang ini. Nanti kalau kalian mau coba yang pakai avatar, boleh juga dicoba tuh. Ul kasih kelas collection, kasih kelas lagi with header, enter. Oke, ulnya udah jadi. Habis itu kita buat listnya. Yang pertama dia kelasnya collection header. Buat yang ini nih. Ini headernya nih. Jadi headernya kayak lebih besar gitu ya, Pak, kotaknya. Nah, di header kita bisa letakkan kayak tadi, misalnya ini notifications ya. Notifications. Misalnya begitu aja deh. Sama kayak contoh di sini. Ya. Selanjutnya kita lihat dulu. Kita klik. Nah, ini notification header nih. Nah, ini jadi overlap ya, karena di bawahnya ada H4 lagi. Saya nggak mau. Saya hapus. Saya coba. Nah, notification. Kemudian kita buat notification item ya. Class collection item. Sama seperti ini. Nah, kita cuma tinggal isi aja nih itemnya, pemisahannya. Pembelian kue coklat dengan nomor order PO. Misalnya telah berhasil apa berhasil doang gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, misalnya begini. Nanti kalau mau nambahin itemnya lagi itu udah tinggal di sininya aja nih buat dinamis. Li-nya ini yang di looping kalau ntar datanya udah bentuk array ya. Kita refresh. Nah, kurang lebih misalnya begini notifnya ya.
Nah, misalnya saya mau bikin close notification ini jadi tombol yang jangan begini banget nih. Tombolnya polos begitu ya. Nah, ini kita collection udah cukup. Kita cari button aja ya, button. Cara pakai button gimana? Nah, kita cukup tambahin kelas BTN. Sama kayak kalau Bootstrap kan BTN, BTN primary dan lain-lain gitu ya. Ini kita bikin kelas BTN-nya. Cuma dia ini ngeletakinnya di A ya. Coba di button ada nggak contoh di button? Ini di button juga bisa sih. Tinggal tambahin kelas button. Kita coba dulu. Kita klik notifnya. Nah, close notification. Lebih baik sedikit lah ya. Atau misalnya kalau kita mau bikin icon ya. Material icons ya. Coba tesnya misalkannya apa sih? Saya nggak tahu, ini nyoba-nyoba doang nih. Oke, misalnya kita bikin ada close nggak ya? Harusnya ada sih ya, close. Oke ya. Cuma kesannya kayak delete gitu ya. Nah, kita mau ketika tombol ini di close, sebenarnya ini kita bisa aja klik sini dia ketutup kan? Tuh, klik sembarangan di luar modal ketutup kan? Tapi misalnya kita mau bikin tombol ini sebagai supaya user juga tahu lah gitu, nggak semua user kan tahu diklik sembarangan ketutup kan gitu. Misalnya ini bisa nggak ya close? Ya jelek. Ya udah sementara begitu dulu, pakai icon X aja. Oke, selanjutnya kita mau kasih, misalnya kita kasih ID-nya ya, close modal gitu ya, misalnya close notif aja ya, close notif di file JavaScript yang kemarin bagian handle modal notif. Di sini nih kita bisa taruh logiknya untuk tutup modal lah, karena kan di dokumentasi modal sini, di sini, di sini. Nah, kita bisa close instant titik close. Nah, kita bisa nih bikin, kita coba ya, kita bikin variabel misalkannya button close. Kita bisa ambil get dokumen get element aja ya, BID. ID-nya tadi kita define adalah, sebentar, ini kemana ini mouse ini? Oke, di sini. ID-nya close notif. Kita copy, kita paste. Kemudian kita mau ketika si btn close diklik, ketika dia diklik, nah itu ada pilihannya ya, klik. Kita mau ngelakuin, bener nggak nih cara pakainya saya? Coba saya alert dulu ya. Alert itu yang muncul pop up di atas itu, tes gitu. Memastikan bahwa codingan ini berjalan. Klik tes, klik notif, klik close, muncul ya. Artinya event kliknya yang kita define di sini udah jalan. Jangan kita main coding aja banyak, kutunya ntar kita bingung tuh salahnya di mana kan, nggak jalan. Nih udah klik. Oke. Selanjutnya yang saya mau lakukan adalah ini init ini kita bisa anggap dia sebagai instance-nya si modal notif, misalnya modal notif gini ya. Jadi kita bisa inisiasi sekalian letakin ke variabel. Tujuannya apa? Supaya kita berikutnya bisa manggil variabel tersebut untuk melakukan apa tadi, close ya. Ini coba aja dulu ya, kalau meledak tinggal minta maaf. Nah, ini kita coba instant close ya. Instant ini kalau kita lihat dari code-nya dapat dari m modal get instant. Beda loh. Bukan init loh. Sebentar, saya asal coba aja. Nah, nggak apa-apa. M modal init juga dianggap instance ya di sini, instances ya. Kita coba dulu deh. Daripada penasaran. Kita klik. Oke, kebuka, kita tutup. Nggak ketutup. Kita cek error dulu ya. Nah, modal notif close is not a function. Nih. Ini dia nggak nemu method close-nya nih. Nah, berarti jangan-jangan instances ini pakai S ya. Beda sama instance ini.
Jadi istilahnya ini kayak keseluruhannya. Sebentar, get lm ini dia ngambil dari lm ini selektor ya. Bukan selektornya juga, lm selektornya. Sebentar, nah ini nih seru nih, sebentar. Lm ini Oppo. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini buat sebuah variabel namanya instance, modal get instance. Nah, Lm ini kita coba isi dari notif dulu ya. Mungkin dia nggak bisa langsung ambil dari sini, mungkin ya. Jadi dia harus get instance dulu. Saya pikir tadi instances itu sama aja gitu, ternyata beda. Ini instance-nya mungkin nggak pakai S, jadi beda. Nah, kemudian kita close-nya dari instance-nya ini. Coba kita ulang, instance dot close. Gini ya, kita coba ya. Ini harusnya sih bisa ya, ngikutin dia soalnya. Kalau nggak bisa juga, ya kita demo. Nah, kita tutup. Nggak mau juga, kita lihat lagi errornya. Cannot read property clause of undefined. Berarti instance-nya masih salah. Kita cek lagi apa yang salah. Ini kita udah nggak butuh ya. Nggak apa-apa lah, biar lama dikit lah, 10 menit lah gitu. Sebentar. Modal. Oke, get instance. Ini tipe nggak sih? Nah, dia minta lm. Lm ini adalah dari mana? Modal. Instant, ini instant, modal get instant. Sebentar ya, saya pause buat cari dulu ya. Kita kalau kita cari barang-barang kayak gini, durasinya 20 menit lagi takutnya. Ya, dapat ya jawabannya ya. Ternyata nggak nyampe 20 menit, cepet kok. Sesuai dugaan saya bahwa di mana tadi lm sini, kenapa dia pakai selektor class modal ini, yang ini nih, barisan yang ini kalau kita perhatiin. Kenapa dia kasih nama ini lms? Sebentar. Atau kita kalau kasih nama biar jangan ini notifications. Nah, ada S-nya karena dia apa? Karena dia jamak gitu ya. Karena dia lebih dari satu, semua yang kelas modal diinisiasikan gitu. Kurang lebih codingan ini. Jadi ini nggak tepat kalau kita bikin modal notif sebenarnya. Intinya semua yang kelas modal kita inisiasikan di modal init. Jadi semua, makanya dia kasih namanya tadi lms gitu. Ini makanya saya ganti notification, ini notification. Artinya semua modal gitu. Lebih tepat lagi namanya modals. Dah, gitu. Kemudian setelah selesai saya inisiasikan semua yang kelas modal, nah ini button class-nya saya bikin atas bawah. Kalau mau nutup satu modal doang ya. Kan modal bisa lebih dari satu. Kebetulan kita baru buat satu modal seperti ini, yaitu modal notif doang. Kalau nanti kita bikin modal yang lain, nah kelas modalnya tetap ada kan pasti. Yang membedakan adalah mungkin ID-nya gitu. Nah itulah kenapa kita nggak bisa langsung modals.close, karena itu modalnya banyak, yang mana yang mau di close. Tapi kita harus bikin instant, bukan instances ya. Kalau ini namanya instances nih, var instances gitu kan tadi dicontohinnya. Karena dia semua modal instancesnya di sini dikumpulin, artinya lebih dari satu. Sedangkan kalau kita mau buat instance-nya dari si modal notif doang ini ya, kita cukup kasih pembedanya. Ini button close. Ketika diklik, kita ambil modal notifnya aja. Yang mana yang pembedanya dari modal-modal yang lain, ID-nya kan udah pasti beda, yaitu ini modal notif. Ntar modal yang lain, modal apa, modal chat, modal segala macam kan. Setelah udah kita dapetin pembedanya pakai get element by ID, kita buat instance-nya. Nah, ini baru nggak pakai S nih, nggak dingin dia kan. Baru modal get instance ya. Nah, ini ngedapetin satu instance doang, baru instance itulah yang di close gitu. Ya, kita coba dari awal. Dari awal. Waduh, jangan. Dari sini aja. Dah. Ini kan kita udah bisa alert ya. Ini biar satu jalan.
Kita alert kalau misalnya buttonnya diklik. Klik. Nah, muncul ya. Kemudian saya select dulu modalnya gitu ya, modal notifnya. Nah, ini baru pas modal notif ya. Document.get element by ID. Nah, dari ID-nya si ini nih, modal notif ini kita copy. Twing. Kita paste ke sini. Twing. Nah, setelah itu kita perlu mendefinisikan instance-nya, yaitu dengan cara modal get instance, elemennya apa? Modal notif. Kemudian dari instance tersebut kita panggil method, atau bahasa yang lain mungkin bilangnya property atau fungsi close. Kita refresh, kita klik, kita scroll, kita close. Yeay, sudah berhasil. Begitu kurang lebih. Ya, jadi kita di video kali ini nyampe situ dulu aja. Kita klik notif, dia munculnya di bawah. Terus kita buat collections ya, tadi ini collections namanya. Ini collection header, collection item. Kemudian kita tambahkan satu icon buat close button, yaitu di modal footer, klik, ketutup. Bisa juga di sini klik, ketutup. Sampai situ dulu. Thank you. Sampai di video berikutnya.